Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma dengan NIM 220209502124. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu OSI dan TCP IP. Dalam model referensi OSI terdapat 7 layar yang dimana setiap layar memiliki fungsi jaringan yang berbeda. Layar pertama yaitu Physical, layar kedua Data Link, layar 3 Network, layar 4 Transport, layar 5 Session, layar 6 Presentation, dan layar 7 Application. Fungsi layar 1 pada OSI yaitu Physical Layer atau layar OSI mendefinisikan spesifikasi fungsional, prosedural, mekanikal, dan efektif elektrikal untuk mengaktifkan, menjaga, dan mematikan sambungan langsung antara dua sistem. Kedua, misalnya tingkat tegangan, waktu perubahan tegangan, kecepatan data, jarak pengiriman maksimum, konektor fisik, dan lain-lain. Ketiga, jika ingin mengingat layar 1 dengan mudah, pikirkan tentang sinyal dan media. Fungsi layar pada OSI 2. 1. Data link layer atau layar 2 OSI menyediakan transit data yang terpercaya yang melintasi sebuah sambungan langsung atau physical link. Yang kedua, dalam melakukan hal ini, layar 2 menggunakan pengalamatan fisik atau physical addressing, topologi jaringan, akses jaringan, pemberitahuan kesalahan atau error notification, pengiriman frame yang berurutan, dan kontrol aliran. Yang ketiga, jika ingin mengingat layer 2 dengan mudah, pikirkan tentang frame dan kontrol akses media atau media access control. Fungsi layar ketiga pada OSI yaitu 1. Network layer atau layar 3 OSI adalah sebuah layer yang kompleks yang menyediakan skema pengalamatan, konektivitas, dan pemilihan lintasan atau path selection antara dua sistem host yang mungkin beralokasi pada jaringan yang terpisah secara geografis. Yang kedua, jika ingin mengingat layer 3 dengan mudah, pikirkan tentang pemilihan lintasan, perurutian atau routing, dan pengalamatan atau addressing. Fungsi layer 4 pada OSI yaitu pertama, transport layer membuat segmen data pada sistem host yang mengirim kemudian mengumpulkan kembali menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Yang kedua, secara khusus, layer 4 menjamin transfer antar dua host. Yang ketiga, dalam menyediakan pelayanan komunikasi, layer 4 menetapkan, menjaga, dan menghentikan sirkuit virtual. Yang kelima, dalam menyediakan reliable service, layer 4 menggunakan transfer error detection dan recovery serta information flow control. Yang keenam, jika ingin mengingat layer 4 dalam beberapa kata, pikirkan tentang quality of service dan reliability. Fungsi layer 5 pada OSI yaitu pertama, session layer atau layer 5 OSI menetapkan, mengatur, dan menghentikan sesi antara dua host yang berkomunikasi. Yang kedua, layer 5 menyediakan servis bagi layer 6 dan mensinkronkan dialog antara dua layer 6 serta mengatur pertukaran data mereka. Yang ketiga, di samping mengatur sesi, layer 5 menyediakan perlengkapan untuk transfer data yang efisien, kelas pelayanan, dan laporan pengecualian masalah layer 5, 6, dan 7. Yang keempat, jika ingin mengingat layer 5 dalam beberapa kata, pikirkan dialog dan percakapan atau conversation. Berikut fungsi layer 6 pada OSI yaitu pertama, presentation layer atau memastikan bahwa informasi yang dikirim oleh layer 7 sebuah sistem dapat dibaca oleh layer 7 sistem yang lain. Yang kedua, jika diperlukan, layer 6 akan menerjemahkan di antara format data yang banyak dengan menggunakan format data umum atau common data format. Yang ketiga, jika ingin mengingat layer 6 dalam beberapa kata, pikirkan tentang common data format. Selanjutnya kita akan membahas fungsi pada layar TCP atau IP. Yang pertama atau fungsi layer 1 yaitu network layer, juga disebut layer host to network. Layer ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan paket data untuk membuat sambungan langsung atau physical link, termasuk detail, teknologi LAN dan WAN, dan seluruh detail dalam physical dan data link layer atau layer 1 dan layer 2 OSI. Kemudian, fungsi layer 2 pada TCP atau IP. Yang pertama, internet layer. Berfungsi mengirim paket antar jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Yang kedua, protokol spesifik layer ini adalah Internet Protocol atau IP. Yang ketiga, jalan terbaik, tekad, dan paket switching terjadi pada lapisan ini
Pikirkan hal ini dalam sistem pos. Bila Anda mengirim surat, Anda tidak tahu bagaimana sampai di sana, atau ada rute berbagai kemungkinan, tetapi Anda melakukan perawatan yang tiba-tiba. Selanjutnya, fungsi layer 3 pada TCP/IP. Yang pertama, transfer layer atau layer 3 TCP/IP berkutat dengan urusan quality of service dari reliability, flow control, dan error connection. Yang kedua, salah satu dari protokolnya, Transmission Control Protocol atau TCP, menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan yang reliable, well-flowing, low error. Yang ketiga, TCP berdialog antara pengirim dan penerima ketika melakukan enkapsulasi data ke dalam segmen. Yang keempat, TCP adalah protokol connection oriented. Artinya, segmen bergerak bolak-balik antara dua host untuk memberitahukan bahwa koneksi terjadi selama waktu tertentu atau packet switching. Fungsi layer 4 pada TCP atau IP. Application layer 4 model TCP/IP berkutat dengan urusan presentation, encoding, dan dialog control. Yang kedua, TCP atau IP mengkombinasikan session, presentation, dan application dalam satu layer dan mengasumsikan data telah siap dienkapsulasi pada layar berikutnya. Model referensi pada TCP atau IP. Meski model referensi OSI lebih umum digunakan, tapi secara teknis dan historis, model referensi standar Internet adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau disebut TCP atau IP. Model ini memiliki 4 layer, yaitu pertama, Application, Transport, Internet, dan Network. Nah, setelah membahas fungsi-fungsi dari TCP/IP dan OSI, berikut ada beberapa persamaan OSI dan TCP/IP, yaitu pertama, keduanya memiliki layer-layer. Yang kedua, keduanya memiliki application layer, meski memiliki service yang berbeda. Yang ketiga, keduanya memiliki transport dan network layer yang dapat disamakan. Yang keempat, keduanya mengasumsikan teknologi packet switched atau bukan circuit switched. Yang kelima, profesional Internet working perlu mengetahui keduanya. Setelah membahas persamaan OSI dan TCP/IP, berikut perbedaan OSI dan TCP/IP, yaitu yang pertama, TCP atau IP mengkombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. Yang kedua, TCP atau IP mengkombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. Yang ketiga, TCP atau IP lebih sederhana dengan 4 layer. Yang keempat, TCP atau IP lebih kredibel karena protokolnya. Tidak ada network yang dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Itulah tadi beberapa bagian presentasi saya mengenai OSI dan TCP/IP. Mohon maaf untuk segala kelebihan dan kekurangannya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.